Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedullah, saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul 1 statistika 2 yang berjudul estimasi parameter. Di sini ada tugas mingguan yang nomor 1. Seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Dia mengambil sampel acak 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Nomor 2, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil surveinya, 400 laki-llaki dan 280 orangnya itu menggunakan media sosial untuk berbelanja, sedangkan 350 perempuan di antara 210-nya itu menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Untuk yang nomor 3, sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acaknya itu sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukurannya menunjukkan simpangan baku, sampelnya sebesar 0,5 gram dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Di sini saya akan menyelesaikannya, menggunakan RStudio dan Minitab. Langsung saja yang pertama itu menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuat sainteknya, eee, agar lebih cepat dan, menghemat waktu. Di sini nomor 1 diketahui, sampelnya yaitu 15, untuk rata-ratanya itu 35, dan untuk simpangan bakunya itu 4,5. M-nya 15, X berat 35, dan S-nya itu 4,5. Untuk alfanya yaitu 0,01 itu dari 1%. Kan ini tingkat kepercayaan 99%, lalu untuk alfanya itu, 1%-nya itu 1%-nya itu 0,01. Di sini, derajat kebebasan, di F untuk N1-nya. Terus, di sini menggunakan rumus, T atau T-crit. Kemudian untuk standar error-nya itu atau SE-nya itu, eee yaitu S1-nya ini, lalu untuk selang kepercayaan, atau di sini ada 2, lower bound dan upper bound. Lalu kemudian itu langsung cetak, ini selang kepercayaan 99 itu, di batas atas dan batas bawahnya. Itu lalu diketik sama ini, kurang dari dibagi M. Di sini saya akan langsung dijalankan terlebih dahulu. Untuk nomor 1 yaitu jawabannya selang kepercayaan di 99% itu dia dapatkan hasil 31,54. Lalu ini untuk batas bawah, untuk batas atasnya itu 38,45. Selanjutnya nomor dua yaitu di sini kan diketahui, sampelnya itu 400 laki-laki dan, laki-laki yang menggunakan media sosial itu 280. Lalu di sini ada 350 orang perempuan dan di antaranya 210 itu menggunakan media sosial. Di sini untuk alfanya itu 0,05 karena di sini 95% itu 5%-nya yaitu alfa alfa, terus alfa dibagi duanya itu, bukan, sorry, alfanya itu 5%, jadi 5% itu 0,05. Di sini menggunakan, eee, selisih proporsi atau proporsi diferensial. Untuk standar error-nya seperti ini rumusnya, dan di sini menggunakan nilai Z, rumus Z. Di sini, sama seperti yang tadi batas bawah dan ini batas atasnya juga. Lalu tinggal dicetak. Saya kembali.
Di nomor 2 ini didapatkanlah, selisih, selang kepercayaan 95% proporsinya. Untuk batas bawahnya yaitu 0,32 dan batas atasnya, 0,17. Saya bulatkan jadi 0,17 dan ini saya bulatkan jadi 0,032. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 sendiri yaitu di sini, untuk sampel acaknya itu 15 dan untuk, simpangan bakunya itu 0,5 dan untuk variansinya itu, eee kuadrat dari, simpangan baku atau 0,5 dikuadratin jadi 0,25. Di sini, menentukan nilai, chi-square-nya itu, chi-square yang L-nya itu, menggunakan rumus 1 dikurangin alfa, dibagi 2. Terus untuk, chi-square U-nya itu atau batas atasnya itu ini kan, batas bawah. Untuk batas atasnya itu, hanya alfa, dibagi 2. Terus di sini hitung kepercayaan untuk variansi batas atas, ini variansi batas bawah. Kemudian, hitung interval kepercayaan simpangan baku. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Kemudian tinggal cetak hasil kepercayaan 95 dari variansi itu batas bawah, batas atas, dan untuk simpangan baku juga ada batas bawah dan batas atas. Di sini saya akan, menjalankannya atau merannya. Oke, iya. Untuk variansi batas atasnya itu 0,13 dan saya bulatkan jadi 0,13 dan ini untuk batas atasnya itu 0,62. Sedangkan untuk simpangan bakunya sendiri yaitu 0,37 dan batas atasnya itu 0,79. Saya bulatkan. Untuk membuktikannya saya akan membandingkan menggunakan software Minitab. Yang pertama itu nomor satu. Untuk nomor satunya itu, kita menggunakan tadi kan di RStudio menggunakan, eee, sampel T ya atau rumus T-Grid ini. Jadi pertama masuk ke step, basic, eee, yang ini sampel T, summarized data. Di sini sampelnya itu tadi 15, sebentar, sebentar, saya ulangi. Untuk nomor satu itu menggunakan sampel T, summarized data. Untuk sampelnya itu 15, untuk rata-ratanya itu 35 dan untuk standar deviasinya itu, 4,5. Kita masuk ke option, di sini, 99% kepercayaannya. Kan ini untuk alfanya 0,01, sedangkan untuk, kepercayaannya itu 99%. Kita tinggal klik oke. Selanjutnya nomor 2, untuk nomor 2 yaitu di sini, menggunakan 2 properties karena di sini soalnya menggunakan sampel laki-laki dan sampel perempuan. Kita masuk ke ini, statistika, basic, 2 porsi. Nah, di sini kita summarize data. Nah, di sini tuh 280, 280. Di sini 350. Untuk sampel satu di sini yang
kecil terlebih dahulu, di sini, X satunya, di sini untuk X2, di sini untuk, N1 dan di sini untuk N2. Untuk option-nya itu 95, kita oke, oke. Dan di sini untuk hasilnya itu, 0,32, dibulatkan batas bawahnya itu 0,32 kalau dibulatkan, kalau tidak dibulatkan itu 0,318002. Untuk batas atas sendirinya itu, 0,168, 0,618. Untuk nomor 3 yaitu menggunakan, variansi dan ini, yang pertama 3 masuk, variansi. Di sini kan, eee, diketahuinya itu untuk mencari di soalnya sendiri itu menentukan, interval kepercayaan di variansi dan simpangan baku. Yang pertama kita masuk sini, sampel yang pertama menggunakan, standar deviasi terlebih dahulu. Untuk sampelnya sendiri yaitu 15, untuk standar deviasinya 0,15, standar deviasi itu atau sama dengan simpangan bakunya 0,15. Ini 95%. Kita klik OK. Di sini untuk jawaban, eee, simpangan bakunya yaitu, 0,366, 0,366 untuk batas bawah, untuk batas atasnya 0,788 atau jika dibulatkan 0,79. Ini untuk, bagian standar, deviasi atau simpangan baku. Sekali lagi kita basic, terus ini variansi. Untuk yang keduanya itu kita, ingin menentukan bagian variansinya. Variansinya ini, untuk sampelnya 15, untuk variansinya itu, eee, karena ini tuh kuadrat dari simpangan baku, jadi untuk simpangan bakunya 0,5. Jadi untuk sampel variansinya tuh 0,25. Untuk option-nya masih 95% ininya, kepercayaannya, eee, kita klik OK. Di sini dihasilkan, batas bawahnya itu 0,34, 0,34 dan batas atasnya itu 0,622, 0, jika dibulatkan ini 0,622. Jadi kesimpulannya untuk nomor satu itu dengan soal di shift 2 ini jawabannya yaitu, 0 batas bawahnya, 31,54, batas atasnya 38,46. Untuk yang nomor 2 sendiri yaitu batas bawahnya, 0,32 jika dibulatkan dan batas atasnya 0,168. Untuk nomor 3 bagian, standar deviasi atau simpangan baku, itu batas bawahnya 0,366 dan batas atasnya 0,78 dan untuk, bagian variansi, batas bawahnya itu 0,134 dan batas atasnya 0,622. Di sini terbukti antara, RStudio dan Minitab. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.